Sebab Tuhan, Kaulah penulis hidup kami, Kau yang membuat segalanya baru ya Tuhan. Biarlah selama hidup kami, sampai akhir hayat kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Bila kami hidup dalam rencana-Mu saja Tuhan. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan luar dalamku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan luar dalamku, kini ku datang mencari wajah-Mu. Engkau di dalamku dan luar dalamku, kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu. Mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu. Mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau yang memahami hatiku, mengerti selalu bayar dan Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Kau di dalamku, Engkau di dalamku dan luar dalamku, kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu. Mengabdikan sesuai rencana-Mu, ku mau menyembah-Mu
Kami mau menyembah hanya Engkau Tuhan satu-satunya sandaran hidup kami, satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Sebab Kaulah kekuatan kami, pengharapan kami adalah Engkau. Dalam hidup kami memuliakan nama kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat menyembah. Sungguh nikmatimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskan percaya bagiku mengiringmu. Hidupku masuk dalam rencana-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari saya dan teman-teman bagi ini kita akan mendengarkan hati kita, mendengarkan firman-Nya. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu menyembah. Bersekutu di kaki
Harapanku hanya di dalam
Mari Tuhan ambil alih Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah-tengah kami. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Dan ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami mulai merasakan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami semua. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Buka singkapkan segala perkara bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan sampai pada akhirnya. Mari ambil alih dan pimpin kami semua di dalam nama Yesus. Jadikan hamba juru bicara bercakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan kehebatan hamba, tapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami tolak, kami tenting ke dunia kekelaman, tertaruh dan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-24. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-24. Haleluya. Saya akan bacakan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Sekali lagi. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun mengerjakan firman itu hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini dengan tema menjaga kebenaran dengan teguh. Kenapa kita harus menjaga kebenaran itu dengan teguh? Karena hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, banyak penyesatan terjadi, banyak penyimpangan terjadi. Kenapa Tuhan mau supaya kita terus memegang teguh? Padahal firman Tuhan itu dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini tetap sama. Amin. Ada yang berubah? Paling bahasa yang disempurnakan, tidak berubah. Kalau kita perhatikan baik-baik, oleh sebab itu kalau baca firman Tuhan, itu baca dan mengerti dengan benar-benar, dengan saksama. Kenapa? Sehingga kita tidak gampang ditipu, kita tidak gampang disesatkan. Karena banyak sekarang, baik itu lewat media sosial,
baik lewat segala macam platform, itu banyak terjadi. Kita hanya dengar sepotong saja, dan itu akan bisa menyesatkan kita. Oleh sebab itu, tahu firman Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan apa? Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Harus tetap tinggal di dalam kita. Amin. Harus tetap tinggal dalam hati kita. Berarti apa? Kita harus bisa mengerti, bisa memahami, tahu kebenaran itu, karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nah, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam Anak dan di dalam Bapa. Berarti apa? Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Bapa. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya, bukan hal yang baru. Firman Tuhan dari zaman ke zaman tetap sama, tidak berubah. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak mengerti dengan benar, kita tidak pahami firman Tuhan, kita tidak tahu firman Tuhan, begitu ada selentingan yang lewat, itu akan bisa menyesatkan kita. Jadi dipahami dengan benar. Apa yang kita dengar itu harus kita pahami dengan benar. Coba kita lihat dulu dalam kitab Ibrani karena itu Ibrani 2 ayat 1 berkata begini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kenapa demikian? Kenapa kita harus hanyut di bawah arus? Kenapa? Hari-hari ini kita lihat begitu banyak pergeseran nilai terjadi dalam masyarakat, terjadi dalam gereja. Ya, nilai itu terjadi, pergeseran. Nah, kalau kita tidak memperhatikan dengan teliti apa yang dikatakan firman Tuhan ini, itu akan banyak membawa kita dalam penyesatan. Di situ dikatakan, karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi diperhatikan baik-baik apa yang kita dengar. Ya, dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan, kembali. Ya, cek dan recheck dengan firman Tuhan. Karena nggak mungkin kita tidak kembali pada firman Tuhan. Harus kembali pada firman Tuhan. Karena itu dasar pegangan kita sebagai anak Tuhan. Ya, kalau ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kita cocokkan dengan apa yang kita dengar. Harus diteliti, harus diteliti kembali, sehingga kita tidak gampang dibodohi. Kalau orang yang tidak pernah baca firman Tuhan, begitu dia dengar, dia iya saja, dan ini bahaya. Gampang kita disesatkan, gampang kita dipengaruhi oleh arus dunia ini, karena dunia ini menjelang akhir dan menjelang kedatangan Tuhan ini akan terjadi begitu banyak penyesatan. Yang benar-benar pegang teguh firman Tuhan, dia akan tetap ada bersama dengan Anak dan Bapa, bersama dengan Yesus dan Bapa. Tetapi ketika kita mulai
hilang kontrol, kita tidak teliti, dan kita mulai terbawa oleh arus, kita gampang dibodohi. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini apa yang kita baca, apa yang kita dengar, jangan dengar sepotong-sepotong, tetapi dengar utuh. Yang di media sosial itu kalau bicara firman hanya sepot-sepot. Nah, dia kan, dia hanya bicara hanya dalam sepenggal-sepenggal. Nah, ini juga kita harus hati-hati sehingga apa? Kita tidak disesatkan. Dan banyak sekali perdebatan yang ada di sana. Tuhan tidak menyuruh kita untuk berdebat, tapi Tuhan, firman Tuhan menyuruh kita untuk tahu firman dan kerjakan. Amin. Kita tidak punya kebiasaan sebagai anak Tuhan, kita tidak punya kebiasaan untuk berdebat. Mau dapat apa kita dari perdebatan itu? Ya, hanya ada apa? Membuat emosi, membuat marah. Ada yang pernah ikut berdebat dengan pertanyaan-pertanyaan, ada dengan statement-statement yang ada, tinggalkan itu semua. Kerjakan firman, baca firman, tahu firman, kerjakan firman itu setiap hari. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kebenaran itu harus dipelihara, dijaga baik-baik sehingga kebenaran itu tidak gampang menipu kita. Ya, setan tidak gampang menipu kita dengan dipelintir. Coba perhatikan ketika Adam dan Hawa ada di dalam taman Eden, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata bahwa jangan kamu makan buah dari pohon yang ada di tengah taman. Tapi apa yang iblis katakan pada Hawa? Kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti aku. Itu yang terjadi. Kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti dia. Tahu segala, ya, tahu segala hal yang baik maupun hal yang buruk. Hal yang simpel, karena kita tidak pakai telinga kita untuk mendengar dengan benar. Kalau kita tahu dengan benar, kita tidak akan melakukan itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau orang bicara, dengar dengan benar supaya apa? Kita tahu apa maksudnya, sehingga kita bisa pegang teguh, kita bisa berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, kalau ada, perhatikan di situ ayat 2. Nah, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, berarti Alkitab kita bukan hanya 66 kitab, tetapi ada banyak kitab lagi. Kalau itu tetap berlaku dan semua harus dicatat dan dicatat. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, perhatikan di situ. Jika seorang, kata Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi
Dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Jika kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti apa? Ia akan menuruti, kita akan menuruti firman Tuhan itu. Tahu dan kita menuruti dan kita mengerjakannya. Dan Bapa akan mengasihi dia dan kami akan datang. Kami di sini bersama Yesus dan Roh Kudus bersama dengan Bapa. Terus di situ apa? Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan mau supaya apa? Kita tinggal di dalam Tuhan, tahu firman dan tinggal dalam firman itu, supaya apa? Kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Itu yang Tuhan mau untuk apa? Kita kerjakan, tinggal dalam firman itu, bukan kita dengar omongan-omongan yang lain, dongeng-dongeng yang lain, atau dengan segala macam omongan-omongan yang tidak berdasar. Kembali pada firman Tuhan, cek firman Tuhan. Kalau ada omongan-omongan itu, kembali pulang ke rumah atau lihat di handphone firman Tuhan bilang apa, supaya apa? Kita tetap menjaga supaya kita tidak gampang disesatkan orang. Ya, dan mereka punya kerja, iblis punya kerja hari-hari ini semakin gencar mendekati kedatangan Tuhan. Kenapa? Dia harus bawa banyak orang untuk disesatkan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak sadar hal ini, kita gampang akan dibawa oleh arus dunia ini. Ya, perubahan nilai yang saya katakan tadi itu sudah terjadi. Sementara lagi terjadi besar-besar. Nah, bagaimana kalau kita mau ikut gila dengan hal itu, dengan kondisi hari-hari ini, atau kita mau tetap tinggal dalam firman Tuhan? Amin. Kita mau tetap tinggal dalam firman. Kita boleh bergaul dengan siapa pun. Saya tidak larang kita bergaul. Ya, tetap ciri sebagai anak Tuhan itu, dimanapun kita berada, itu harus menjadi paling depan. Karena kita anak Tuhan, orang akan melihat kita sebagai anak Tuhan. Orang akan lihat kita sebagai hamba Tuhan. Orang akan lihat kita sebagai jemaat Tuhan. Dan ini harus kita pegang teguh. Oke. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tinggal dalam Kristus. Kalau kita tidak tinggal dalam Allah, kita tidak pernah bisa menghasilkan. Kenapa? Buah yang manis itu perbuatan, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, buah-buah roh yang begitu manis. Itu orang akan melihat ada di dalam diri kita. Ya, orang ingin tahu apa yang ada dalam diri kita, bukan buah-buah yang kasar, yang suka amarah dan segala macam hal-hal yang buruk, dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan
persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, itu yang dikatakan Yohanes, bahwa apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga. Dia terus, ya, dia beritakan hal yang dia lihat, dia sampaikan hal yang dia lihat, dia sampaikan hal yang dia tahu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan Yohanes mau supaya apa? Kita ada dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini. Kita hidup menjelang kedatangan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kebenaran itu harus kita pegang teguh. Ya, kebenaran itu harus kita simpan dalam hati. Kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Apa itu kebenaran? Bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang apa yang Tuhan bicarakan buat kita, sampaikan buat kita. Nah, kalau kita perhatikan, kita baca firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan bekerja di dalam kita, dan kita akan menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi omongan-omongan orang, dalam menghadapi penyesatan-penyesatan. Kita tidak akan gampang terpengaruh, kita tidak akan gampang jatuh. Karena apa? Karena firman itu ada dalam kita, dan kita ada dalam firman, kita tinggal dalam firman itu. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut, melangkah terus bersama dengan Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan kenapa sering saya bilang baca firman Tuhan, supaya apa? Kita tahu dan kita teliti baik-baik, mengerti baik-baik, jangan terburu-buru. Ya, begitu kita mendengar pun kita teliti dengan baik apa yang kita dengar, sehingga kita tidak gampang disesatkan. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat lagi. Ada masih beberapa ayat lagi. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 9. Di situ berkata begini: setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Perhatikan di situ, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tuhan tidak suruh kita keluar, dan jangan membawa diri kita untuk keluar dari situ, ya, dari firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu setiap hari kita punya website itu tanggal 1 itu berakhir, 31 berakhir, dan saya sudah minta ada teman kita, mungkin saudara kenal Enzo, nah saya minta tolong dia untuk membuat yang baru, karena mereka memutuskan kontrak kita dengan yang lama, dan itu orangnya ada di Papua, cukup jauh, dan kalau ada trouble kita telepon dan dia langsung memulihkan kembali. Dan saya nggak tahu kenapa mereka website kita di benar-benar putus kerjasama, mungkin dia sendiri tidak melanjutkan lagi, mungkin karena pekerjaannya terlalu banyak atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi satu hal bahwa mulai 1 April kita udah punya website yang baru, nanti saya share kembali, bisa kita bisa dengar, bisa baca renungan firman, dan itu diperbaiki kembali. Bahkan
kemarin dia kasih saya satu gambaran bahwa ternyata saya lihat, wah, ada perubahan. Dia membuat itu jadi lebih baik. Nah, kita lihat ke depan bahwa firman Tuhan yang di-share setiap hari ini, mari kita pelajari. Jangan melihat bahwa itu hanya sekedar saya udah tahu, biarkan dia berlalu dengan begitu saja. Sayang Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak berubah. Kita sudah dengar berulang-ulang kali. Kenapa? Supaya apa? Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar kembali membaca, kembali mendengar, kembali supaya apa? Kita lihat benar-benar dengan teliti. Simpan firman itu di hati kita, taruh firman itu di hati kita, dan kita bisa mengerjakannya setiap hari. Amin. Nah, berdoa bahwa semua website ini akan dikelola nanti dengan lebih baik, sehingga nanti ada pengumuman, ada apa, Bapak Ibu bisa lihat di website itu. Nanti ada acara-acara gereja pun semua bisa ada di situ. Bahkan database kita semua akan dimasukin dalam digital. Jadi berdoa itu lagi dikerjakan semua. Kemarin dia kasih lihat previewnya dan ternyata luar biasa. Saya lihat wah bagus juga. Ya, oke. Kita kembali pada firman Tuhan tadi. Di situ dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Itu harus tetap tinggal dalam kita. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak maupun bapa. Nah, kita akan tetap tinggal dalam anak maupun bapa. Jadi kita tidak keluar daripada jalur. Kita ada dalam jalur yang benar, dan itu dipertahankan sampai pada akhir. Amin. Harus dipertahankan sampai pada akhir, dan Tuhan mau supaya itu yang harus kita kerjakan dalam hidup. Nah, perhatikan coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan di situ, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara. Ya, Tuhan mau perkataan Kristus, firman Kristus itu tinggal di dalam kita, diam di dalam kita. Ya, diam di dalam kita. Kenapa harus diam di dalam kita? Tinggal di dalam kita, supaya apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya. Di situ dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan Tuhan mau supaya kita tetap mengucap syukur. Kita ada dalam Allah, kita tinggal bersama dengan Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, tetap kita bersyukur untuk segala kondisi, untuk segala keadaan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang sempurna. Perhatikan di situ, dia bilang apa? Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja
kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, iman kita yang semula, apa yang kita sudah terima dari mulanya, dari semula, itu yang Tuhan mau supaya tetap tinggal dalam hidup kita. Tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri kita untuk dibaptis, dan kita menjadi orang-orang yang begitu luar biasa, ya, begitu punya kerinduan yang begitu luar biasa untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ada satu kerinduan dalam hati yang begitu luar biasa di dalam diri kita, dan hal ini Tuhan mau kasih yang mula-mula itu tetap tinggal dalam hidup kita. Ya, jangan beranjak dari sana, jangan bergeser dari sana, tetapi kita lihat itu. Dan saya melihat bahwa ketika kita mula-mula itu, apa saja yang kita doakan itu terjadi. Kita mendoakan orang sakit sembuh. Ya, apapun yang kita kerjakan, Tuhan bikin itu menjadi berhasil. Tuhan buat itu menjadi berhasil. Karena apa? Cinta mula-mula. Semakin hari iman kita semakin diteguhkan. Semakin hari iman kita semakin dikuatkan. Semakin hari kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam tekanan, dengan berbagai macam masalah. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Iman kita tetap kuat dan teguh. Nah, kalau firman Tuhan berkata di sini, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita, ya, pada keyakinan iman kita yang semula. Asal saja kita berpegang teguh sampai pada akhir, teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tuhan mau supaya iman kita yang semula itu jangan dicemarkan dengan segala hal, sehingga apa? Kita mulai berubah setia dengan Tuhan, kita mulai mundur daripada Tuhan, kita mulai murtad daripada Tuhan, yang begitu menyala-nyala akhirnya mulai redup. Nah, Tuhan gak mau itu terjadi, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin dewasa sampai pada akhir. Ketika Tuhan datang dalam awan, Dia mendapati kita semua akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita menunggu hari itu, sehingga ketika Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini jangan takut dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi penyesatan-penyesatan yang terjadi. Kita harus lebih banyak, lebih bijak. Kita harus lebih banyak memperhatikan. Kita harus lebih banyak belajar firman Tuhan, ya, baca firman Tuhan, mengerti, sehingga kita tidak gampang disesat. Amin. Haleluya. Mari bangkit. Haleluya. Ya, coba kita lihat dalam ini 2 Yohanes 1 ayat 2. Di situ berkata begini, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Perhatikan di situ, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi kebenaran, yaitu firman Tuhan itu sendiri yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya.
Kita menjaga kebenaran itu dengan teguh, setia, ya, dalam kesetiaan, teguh dalam kesetiaan, terus. Berarti apa? Bukan kita biarkan itu hilang begitu saja, tetapi ada sesuatu yang membuat kita kuat, yaitu iman kita yang membuat kita kuat, tetap kuat dalam kondisi apapun juga. Kita tetap percaya, kita tetap baca firman Tuhan, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, kita tetap berdoa dengan Tuhan, dan Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Maupun kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, suasana hati kita bagaimanapun, mari kita terus belajar, terus datang sama Tuhan, berdoa dengan Tuhan, minta Tuhan memberikan kekuatan baru, minta Tuhan memberikan kita semangat. Kalau kita mulai letih lesu, terus datang sama Tuhan. Hari ini saya begini dan begitu, bicara dengan Tuhan. Nah, ketika kita mulai kuat dengan Tuhan, terus Tuhan mau kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita Alkitab kita. Bapak terima kasih, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Pagi hari ini yang telah selesai berbicara kebenaran firman. Mari Bapak membuka singkapkan segala perkara bagi kami Tuhan. Firman-Mu berkata menjaga kebenaran dengan teguh di dalam kami Tuhan. Kami boleh menjaganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kami. Biar kami tetap tinggal dalam firman. Kami ada dalam firman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Karena kami tidak mau disesatkan. Penyesatan itu ada di tengah-tengah kami Bapa. Mari Tuhan tolong kami, sehingga kami luput. Kami tidak terbawa oleh arus dunia ini. Tidak gampang kami disesatkan, tidak gampang kami ditipu, tetapi kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Haleluya. Terima kasih. Ini kami Bapa. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Mari kita selesaikan itu. Jangan biarkan masalah, jangan biarkan persoalan, jangan biarkan tekanan itu terjadi dalam berlarut-larut terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarkan angkat itu daripada kita. Tuhan gantikan itu dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan melimpah-limpah. Karena firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bawa setiap persoalan kita, bawa setiap masalah kita, bawa setiap tekanan-tekanan dalam hidup kita, serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang sendiri yang bekerja dengan hebat. Dia akan mengangkat setiap masalah kita, Dia yang memikul beban kita, Dia yang mengangkat itu daripada kita dan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau dengar Tuhan, Engkau angkat setiap beban kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah-Mu mengalir dalam setiap kami. Darah-Mu menguduskan kami. Darah-Mu menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema dan remata bagi kami, menjadi firman yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami boleh menjaga kebenaran itu dengan teguh Tuhan. Kami tidak akan melepaskan, dan biarlah firman itu terus memimpin kami, menuntun kami dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Kemanapun kami pergi, Engkau ada beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih persekutuan dengan firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami boleh belajar untuk hal itu Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami tidak gampang untuk ditipu, kami tidak gampang dibawa oleh arus dunia ini Tuhan, tetapi kami tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita mau angkat setiap persembahan kita pakai berdiri bersama-sama. Kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan ini. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau taruh firman di dalam kami Tuhan. Biar firman-Mu tinggal dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dan berkati kami semua Tuhan. Urapi kami semua yang ada, bahkan yang di rumah pun yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan Engkau lawat mereka, atau yang masih dalam perjalanan pulang dari liburan Tuhan, atau masih berlibur Tuhan, sertai jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu, sampai Engkau bawa kembali, sampai tiba dengan selamat di kota ini tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat website kami yang lagi dibuat yang baru Tuhan, kami serahkan dalam tangan, karena yang lama akan berakhir pada 31 Maret ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, terselesaikan dengan baik, dan kami boleh bergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati
setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati bisnis kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati apapun pelayanan yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini Tuhan, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bawah. Mari Tuhan ambil alih dan berkati mereka semua. Engkau nyatakan dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa, dan otoritas Allah di atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan mereka memimpin dalam takut akan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih dan pimpin mereka. Kalau ada yang sakit di antara mereka Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka, darah mengalir atas mereka, dan mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menghadapi segala situasi yang sulit, yang sukar hari-hari ini Tuhan. Engkau sendiri berikan jalan keluar yang terbaik, karena kami tahu Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.